Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, pernah gak kalian merasa hidup ini penuh pertanyaan tanpa jawaban? Nah, hari ini aku Atika Syakir Adliani mau membahas sebuah buku yang menggali makna kehidupan dengan cara yang mendalam dan inspiratif. Judul buku Beginilah Seharusnya Hidup bukan cuma bacaan, tapi juga teman perjalanan dalam memahami arti hidup yang sungguhnya. Yuk simak selanjutnya. Buku dengan judul Beginilah Seharusnya Hidup ditulis oleh Fatih Beman dan diterbitkan oleh Indiva Media Kreasi. Buku ini diterbitkan pada tahun 2007 dengan jumlah halaman 200 halaman. Buku yang berjudul Beginilah Seharusnya Hidup ini terdiri dari bagian cerita-cerita tentang kehidupan yang bermakna. Melalui kisah-kisah yang inspiratif dan analisis yang mendalam, buku ini mendorong pembaca untuk mempertanyakan rutinitas sehari-hari dan mencari makna yang lebih dalam setiap tindakan. Salah satu cerita yang menarik di buku ini ialah cerita yang berjudul Ketika Kupu-Kupu Hinggap di Tangan. Menceritakan tentang seorang pemuda yang sedang duduk termenung di taman yang indah. Taman itu dihiasi dengan kupu-kupu yang beraneka ragam warnanya. Pemandangan indah di taman itu membuat orang betah berlama-lama di situ. Berbeda dengan pemuda itu, ia seperti kehilangan gairah untuk hidup. Pandangannya suntuk, tidak mencerminkan optimisme. Beberapa lama kemudian, datanglah seorang kakek. Ia lalu menghampiri pemuda itu. "Apa yang sedang kau pikirkan?" tanya si kakek ramah. Pemuda itu pun menceritakan masalahnya. "Begini kek, aku memiliki seorang adik perempuan. Sangat sayang aku kepadanya. Ayah dan ibuku sudah meninggal, dan kini akulah yang jadi tumpuan adikku satu-satunya," ucap pemuda itu sedih. Ternyata adiknya menginginkan seekor kupu-kupu yang indah. Namun sayangnya kaki pemuda itu pincang. Ia berkata, sudah lelah ia mencoba berlari untuk menggapai seekor kupu-kupu. Namun justru tak membuahkan hasil. Lalu pergi kakek tadi ke tengah taman dan lama berdiam diri. Kebingungan menghampiri si pemuda itu. Tak lama, sang kakek dengan perlahan dan tenang menggapai seekor kupu-kupu yang indah. Lalu terkesimalah si pemuda. "Cucuku, tidak selamanya apa yang kita inginkan akan kita dapatkan meski susah payah mengejarnya. Semuanya ditentukan oleh sejauh mana kita telah siap menerimanya," nasihat si kakek. Kesabarannya pun berbuah hasil. Sama halnya seperti kehidupan, semua yang kita impikan pasti banyak jalan untuk mencapainya. Asalkan dengan kesabaran dan usaha pasti tercapai. Percaya pada diri sendiri dan capailah mimpi itu dengan tenang, perlahan tapi pasti. Kelebihan buku ini yaitu isi buku ini membahas tentang makna hidup yang dikaitkan dengan pengalaman sehari-hari dan gaya bahasa yang lugas dan ringan. Sehingga pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan baik dan membuatnya mudah dihubungkan dengan realitas yang dialami para pembaca. Kekurangan buku ini yaitu cover buku yang kurang menarik dengan gaya terbit tahun 2007, serta terdapat pengulangan ide pada beberapa cerita yang cenderung mengulang konsep yang sama dengan penyampaian yang sedikit berbeda, sehingga membuat pembaca merasa monoton atau mudah bosan. Kesimpulan dari buku ini yaitu penulis menyatakan bahwa hidup seharusnya dijalani dengan penuh kesadaran, makna, dan tujuan yang jelas. Buku ini juga menekankan pentingnya menghargai setiap momen dalam hidup serta memahami bahwa setiap kebahagiaan bukan hanya berasal dari pencapaian materi, tapi juga dari pertumbuhan diri, hubungan yang baik dengan orang lain, serta dapat menjadi peran positif bagi orang lain. Buku ini cocok untuk mereka yang sedang merasa kehilangan arah, butuh dorongan semangat, ataupun ingin memperbaiki pola pikir dalam menjalani kehidupan dengan baik. Menurut saya, buku ini mendapatkan penilaian 8. Kenapa? Karena buku ini dapat menginspirasi dan memotivasi pembacanya dengan cara pembaca dapat merenungkan kembali nilai-nilai kehidupan yang terdapat pada buku ini, serta pembaca dapat mengevaluasi perjalanan hidupnya dengan membaca buku ini. Begitulah resensi mengenai buku yang berjudul Beginilah Seharusnya Hidup. Saya Atika Syakir Adliani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.